Ananda Muhammad Faruk Fauzan sebagai tilawatul Quran dan sebagai pensyarah Muhammad Al-Walid MZ. Kepada Ananda kami silakan. Cik lu, cik satu, cik tes cik satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Kaum muslimin, hadirin pecinta syarhil Quran yang kami muliakan, menjelang pesta demokrasi tahun 2024 nanti, hoax berpotensi bermunculan di berbagai platform digital dan media sosial yang harus diwaspadai. Bukan fenomena lagi, fakta membuktikan nyata bahwa politik di Indonesia saat ini telah terkontaminasi dengan hoax yang dapat menimbulkan kebingungan, keresahan, kebencian, bahkan konflik yang berkepanjangan. Hashim Ash'ari, Ketua Komisi Pemilihan Umum Indonesia, mengatakan bahwa industri hoax telah menjadi variabel yang menjanjikan kekayaan bagi para buzzer demi meraup cuan tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan. Telah bermunculan lembaga konsultan pemenangan pemilu yang menawarkan paket hoax untuk memenangkan kliennya. Mereka bekerja memproduksi narasi hoax untuk merusak citra dan reputasi calon pemimpin yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024 nanti. Artinya, kontestasi politik di Indonesia saat ini tidak luput dari peran orang-orang fasik dengan intrik politik yang memantik fitnah dan hoax. Lihat saja bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh para politisi untuk membangun persepsi masyarakat di Indonesia yang berbenturan dengan etika dan moralitas bangsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menemukan 526 konten hoax pemilu yang tersebar di sosial media yang teridentifikasi selama periode Januari 2022 hingga Oktober 2023 dan diprediksikan akan terus meningkat hingga saat pemilihan tiba. Framing berita hoax ini telah merajalela menjangkiti siapa saja, tak pandang kasta, miskin atau kaya. Hoax di sosial media telah menjadi senjata mempengaruhi opini publik bangsa Indonesia. Maka tak salah Presiden akal sehat Indonesia Rocky Gerung pernah berkata,
Jika dulu Presiden Soekarno membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia, maka sekarang cukup dengan 10 media dapat mengubah tatanan peradaban dunia. Prihatin kami dengan masalah ini. Izinkan kami menyampaikan syarahan Qur'ani dengan judul Menyikapi Hoax di Sosial Media dalam Kontestasi Politik Indonesia, Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Dewan Hakim, hadirin pecinta Syarhil Quran yang kami muliakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 456 menjelaskan bahwa kata fasiqun dan binabain pada ayat ini disebutkan dalam bentuk nakirah. Hal ini menunjukkan pengertian umum yang mencakup semua orang fasik dan semua bentuk berita. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim juz 7 halaman 370 juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang mukmin untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik, dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerimanya.
Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tuntunan kepada kita agar lebih berhati-hati, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita, tetapi selalu melakukan klarifikasi atau tabayyun secara seksama agar terukur kredibilitas sebuah informasi. Kaum muslimin, hadirin pecinta syarhil Quran yang kami muliakan, kata data Insight Center yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa setidaknya hampir 60% masyarakat di Indonesia terpapar hoax saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 36% saja yang mampu mengenali hoax secara seksama. Data tersebut menunjukkan kepada kita bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang kurang berhati-hati dalam menelaah sebuah berita. Hoax politik seakan bebas melaju dalam lintasan sosial media. Jika tidak ada upaya pencegahannya, akan melahirkan propaganda yang menganga. Kebencian dan perusuhan meledak di mana-mana. Bahkan dapat mengancam disintegrasi bangsa. Konten hoax politik telah merusak, mencabik-cabik demokrasi Indonesia. Rakyat selalu saja terpedaya oleh rekayasa kata calon pemimpin bangsa. Hoax dikemas dengan sempurna untuk meninabobokan kita agar memilihnya menduduki singgasana, walau akhirnya melupakan kita. Betul hadirin, menjelang pemilu akan banyak dusta yang menjanjikan sejahtera, kaya dalam kata namun miskin dalam fakta. Beberapa bulan ke depan kita akan sering mendapati calon wakil rakyat yang dermawan tiba-tiba kain sarung dan sembako diberi cuma-cuma, paket data dan pulsa ditransfer segera asalkan berjanji di hari H. Coba saya di nomor 5, bukan 1, 2 atau 3. Saat kampanye tiba, akan banyak berita hoax politik tersebar di sosial media. Janji sejahtera, pendidikan merata, Keadilan tidak pandang kasta, yang miskin menjadi kaya adalah hoax yang memabukkan jiwa. Namun nyatanya sejahtera hanya di dalam kata. Pendidikan berpusat di kota, yang kaya semakin berharta, yang miskin semakin jelata. Keadilan hanya untuk mereka yang punya kuasa. Bahkan sang koruptor pun boleh mencalonkan diri menjadi pemimpin negara, sementara kita rakyat biasa hidup sulit semakin sengsara. Hadirin, dampak hoax di sosial media sungguh luar biasa. Jika salah memilih pemimpin bangsa karena terpapar hoax yang disebar dengan sengaja, maka yakin dan percaya akan merusak, bahkan menghancurkan tatanan peradaban demokrasi Indonesia. Surah Al-Hujurat ayat 6 tadi menekankan kepada kita agar tidak boleh mempercayai sebuah berita tanpa melakukan klarifikasi. Lantas hadirin, bagaimana Islam menyikapi orang yang dengan sengaja merekayasa fakta, menyemai dusta untuk menfitnah, menyakiti dan menjatuhkan rival politiknya? Maka Quran Surah Al-Ahzab ayat 58 adalah jawabannya yang akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu.
فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فقد احتملوا dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Kaum muslimin, hadirin pecinta syarhil Quran yang kami muliakan, Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 8 halaman 23 menjelaskan maksud ayat tadi bahwa orang-orang yang menisbatkan sesuatu kepada orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, yang mereka tidak pernah melakukannya, maka telah melakukan kebohongan dan dosa yang nyata. Hadirin yang berbahagia, kita saat ini menyaksikan betapa dahsyatnya rekayasa berita yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024 nanti. Konstruksi narasi hoax disebarkan secara masif, aktif dan persuasif, bahkan terkadang hadirin agitatif dan provokatif. Hoax dengan muatan hujatan dan fitnah membumbung tinggi menjelang pemilu nanti. Korupsi Formula E muncul lagi, isu pelanggaran HAM pun diungkit kembali, digoreng dengan politik dinasti. Bahkan petugas partai yang selalu diawasi Ibu Pertiwi adalah rentetan hoax saling hujan yang bias substansi. Harusnya yang dikritik adalah gagasan dalam visi membangun negeri, bukan caci maki dengan narasi hoax yang menyakiti hati. Hadirin, agar silaturahmi tidak terputus, Pinjam dulu 100. No. Agar silaturahmi tidak terputus, Tabayun dulu dengan serius. bahkan sebuah kata-kata viral memotivasikan kita. Kerja kalian apa? Nyebar hoax. Mana paten? Nyebar fitnah. Mana main? Ikuti sunnah Nabi lah. Jadilah pemuda yang selalu Solid, yang membangun karakter bangsa. Gemoy boleh, asal geboy jangan. Hei pemuda, ganteng doang, berita fitnah masih disebarkan. Lo, gak bahaya tak? Sebuah syair juga mengingatkan kita. Kita pahami, kita sadari, kita cermati dengan seksama. Berita itu tabayun dulu sebelum engkau membagikannya. Jangan biarkan tersebar dusta, agar harmoni selalu terjaga. Negara kita damai sejahtera jika tak ada rekayasa fakta. Duhai pemuda, mari bersama menyikapi hoax dengan bijaksana. Indonesia jaya tanpa dusta di antara kita.
kaum muslimin, hadirin pecinta syarhil Quran yang kami muliakan. Adapun dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, Islam telah meletakkan prinsip tabayyun untuk mengukur kredibilitas sebuah informasi. Kedua, sejatinya semua elemen bangsa Indonesia ikut serta menjadi agen literasi media dalam memberantas hoax secara bersama-sama. Pemerintah dengan kebijakan rakyat, dengan kesadaran para ulama, dengan dakwah para youtuber, selebgram dan tiktoker, making zen layarna hingga football lovers mengcounter hoax dengan konten positifnya. Karena hanya dengan mengindahkan prinsip komunikasi Islam, masyarakat Aceh dan Indonesia siba agam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.